Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Beberapa tambahan berkenaan dengan syarat illah yang telah disampaikan pada kesempatan sebelumnya. Yang pertama, bahwa illah tersebut tidak bertentangan dengan ketetapan syariat. Kemudian yang kedua, bahwa illat yang ditetapkan tidak justru menyebabkan batalnya hukum asal. Kita lihat yang pertama, tidak illat yang ditetapkan itu tidak bertentangan dengan ketetapan syariat. Contohnya apa? Contohnya pandangan mazhab Hanafi bahwa wanita yang telah menikah boleh menikahkan dirinya tanpa wali. Dalilnya adalah qiyas masalah ini dengan masalah asal, yaitu bolehnya seorang melakukan tindakan apapun yang berada dalam kepemilikannya, boleh menjual atau menghibahkannya. Maka sebagaimana seorang wanita boleh menjual atau menghibahkan barang miliknya atas dasar illat kepemilikan, maka demikian juga seorang wanita boleh menikahkan dirinya tanpa wali atas dasar illat kepemilikan itu, kepemilikan terhadap dirinya sendiri, ya, kemaluannya. Nah, illat semacam ini adalah illat yang tidak benar dijadikan sebagai acuan, ya, karena bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana pada hadis tersebut jelas bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Nabi SAW bersabda melalui hadis yang tadi disampaikan, ayyuma imra'a nakahat min ghairi idzni waliyiha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batil. Siapapun wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Oleh karena itu, ulama menetapkan sebuah kaidah fikih yang secara umum berkenaan dengan masalah ijtihad, ya. Dan hadis yang tadi telah kita sampaikan adalah hadis yang sifatnya umum, berlaku bagi wanita apakah wanita tersebut belum menikah atau belum menikah sebelumnya atau telah menikah sebelumnya, ya. Dan oleh karena itu, sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan, maka ulama menetapkan sebuah kaidah fikih yang secara umum berkenaan dengan masalah ijtihad, termasuk dalam masalah ini adalah qiyas, yaitu la masagalil ijtihadi fi ma'radin nas, ya. Tidak dibenarkan berijtihad dalam masalah-masalah yang telah tetap hukumnya berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Terhadap qiyas yang menyelisihi dalil agama seperti masalah yang tadi diangkat, maka ulama menyebutnya sebagai qiyas yang fasidu al-i'tibar. Kemudian tambahan yang kedua, bahwa illat yang ditetapkan itu tidak justru menjadi pembatal bagi hukum asal. Contohnya masalah kewajiban membayar zakat ternak atau zakat kambing jika telah mencapai 40 ekor kambing, yaitu mengeluarkan 1 ekor kambing. Sebagian ulama menetapkan illat kewajiban membayar zakat berupa mengeluarkan 1 ekor kambing itu adalah untuk memenuhi kebutuhan orang miskin. Nah, apakah memenuhi kebutuhan orang miskin itu adalah merupakan illat yang benar? Kita menyatakan tidak seperti itu. Jika illat ini diterapkan, maka akan berimplikasi terhadap batalnya hukum asal berupa kewajiban mengeluarkan 1 ekor kambing. Dan justru mungkin orang-orang akan menggantinya dengan harga 1 ekor kambing. Karena membayar zakat itu dengan harga dinilai untuk masa sekarang akan lebih memenuhi kebutuhan orang miskin. Karena itu maka penetapan illat seperti ini adalah fasidul i'tibar, karena justru akan membatalkan hukum asal. Jadi inilah 2 hal berkenaan dengan illat sebagai tambahan dari penjelasan sebelumnya tentang syarat-syarat illah. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.